guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku pengen ngebacain beberapa riddle-riddle yang belum pernah aku baca sebelumnya. For your information, aku tuh suka banget ngebacain riddle dari dulu. Jadi kalau misalnya aku mau ngebaca riddle baru tuh kebanyakan aku udah pernah baca. Jadi kayak kurang seru gitu gak sih? Dan kebetulan aku udah lama banget nggak ngebacain riddle-riddle lagi. Jadi yang aku ambil di video ini tuh yang aku kayak ngebaca dikit, terus kayaknya aku belum pernah nih ngebaca riddle-nya, terus aku masukin ke video ini. Ini bener-bener kayak first reaction aku ngebaca riddle ini di video ini. Oh ya, bagi kalian yang gak tau riddle itu kayak cerita horor, tapi di dalam cerita horor itu tuh ada teka-tekinya gitu. Kenapa aku tuh suka banget sama riddle? Karena riddle itu tuh bikin kayak otak kita kayak hal yang normalnya tuh gini gitu, tapi bisa juga yang ini jawabannya. Daripada kebanyakan bacot gitu kan, kita langsung masuk aja ke riddle yang pertama. By the way guys, kalian perlu tahu ini tuh udah sore dan lagi hujan juga, jadi kayak suasananya pas banget. Cerita riddle yang pertama, judulnya adalah Slideshow. Saking senangnya jariku gemetar saat membuka bungkus kamera yang aku dapat dengan harga miring dari lelang di pasar online. Sebuah kotak dengan label pengiriman yang bertuliskan namaku. Gembiraku tak terbendung ketika menyadari kamera itu jauh lebih bagus dari harga yang aku bayarkan. Tapi rupanya pemilik sebelumnya lupa melepas memory card kamera itu. Jadi kameranya itu masih ada memory cardnya guys. Wow, interesting. Sebelum mengirimkan email untuk memberitahu bahwa memory cardnya masih tertinggal di kamera ini, aku memutuskan untuk iseng melihat-lihat isi galeri foto yang sudah ada di dalamnya. Aku memasang mode slideshow dan satu persatu foto di dalamnya muncul dalam layar display. Gambar pertama merupakan foto label pengiriman pada bagian depan paket. Alamatnya ditunjukkan kepada seseorang. Namun foto berikutnya membuat kebingunganku berubah jadi ngeri. Ada gambar mayat seseorang yang terbunuh dengan tragis. Foto ketiga kembali memuat foto label pengiriman, kali ini kepada alamat yang berbeda. Foto keempat lagi-lagi menunjukkan mayat orang lain yang dibantai dengan kejam. Begitu terus sampai foto ke-9. Aku melihat foto label pengiriman pada bungkus paket yang dialamatkan kepada diriku sendiri. Itu dia guys, makanya jangan kepo deh, mending lanjut cerita kedua. Judulnya adalah Guru Baru. Aku seorang guru baru di TK ini. Anaknya lucu-lucu dan rekanku juga baik. Hanya saja ada satu hal yang membuatku agak tidak betah. Gedung sekolah ini bukan hanya tua, namun sedikit horor. Pagi itu Kalista memintaku mengantarnya ke belakang. Aku menggandeng tangan gadis kecil itu. Ia memaksa untuk masuk ke toilet sendiri. Aku agak was-was, namun mengingat ia anak pemberani dan cekatan, apa salahnya? Lalu aku menunggu di depan pintu, kulihat sekeliling. Wow, gedung ini sudah ada sejak zaman kolonial. Lalu tiba-tiba Kalista sudah di sampingku. Aku menggandeng tangannya dan kembali ke dalam kelas. Setelah cukup jauh kami berjalan, seseorang memanggilku dari belakang. Aku menoleh, nampak Kalista sedang ada di pintu kamar mandi sambil melongo. Baik, ya, kita lanjut ke cerita ketiga. Judulnya adalah Bocah Kurang Ajar. Karena lembur, terpaksa hari itu aku pulang cukup larut. Temanku lapar, jadi kami berhenti di sebuah minimarket. Temanku masuk untuk membeli roti dan mie instan, sedangkan aku di luar menunggunya. Beberapa menit kemudian, ada seorang bocah yang berlari dan menabrakku. Ia kemudian berbelok ke sebuah gang kecil yang ada di sebelah bangunan minimarket ini. Bocah kurang ajar, pasti dia tidak pernah diajarin sopan santun oleh orang tuanya. Selang beberapa waktu, sesosok wanita nampak tergopoh-gopoh. Ia berlari lurus melewatiku. Karena penasaran, aku memanggilnya. Ia lalu menghampiriku. Maaf Pak, apa Bapak melihat seorang anak kecil lewat sini? Oh, dia berbelok ke gang itu Bu, cari aja pasti ketemu. Ibu itu tersenyum. Terima kasih Pak. Temanku kemudian keluar dan kami pun melanjutkan perjalanan.
Karena sangat mengantuk, begitu sampai rumah aku segera tertidur. Paginya aku membaca sebuah berita di koran tentang pembunuhan seorang ibu, sedang anaknya dipastikan diculik. Polisi curiga ini adalah ulah penjual organ yang membuatku kaget. Peristiwa ini terjadi tidak jauh dari warung di mana temanku membeli makanan tadi malam. Oh wait, tentang pembunuhan seorang ibu, sedang anaknya dipastikan. Oke, I get it. Oke, kita langsung lanjut aja ke cerita keempat. Judulnya adalah Pembunuh Psikopat. Hari ini hari Sabtu, aku mengundang temanku Hanif untuk bermain game di rumah. Hanif dan aku bermain game Point Blank hingga larut malam. Setelah cukup lama bermain, kami kelelahan dan memutuskan menonton televisi. Malam itu sangat membosankan karena semua acara prime time sudah habis dan yang tertinggal hanyalah acara berita. Namun ada satu berita yang menarik perhatianku. Pagi ini di Jalan Kenanga terjadi sebuah kasus pembunuhan misterius. Korbannya adalah seorang guru seni bernama Sinta. Ia dibunuh dan mayatnya ditemukan terpotong-potong. Wow, oke. Perlu diingat bahwa senjata pembunuhnya belum ditemukan, jadi sangat sulit bagi polisi untuk melacak pelaku sebenarnya. Wah, seram sekali. Bukankah tempat tinggalmu di Kenanga? Berhati-hatilah. Kataku pada Hanif. Hanif hanya tertawa. Menakutkan sekali, ada pembunuh berantai berkeliaran. Aku serius, mungkin ia mencari korban selanjutnya. Barangkali ia psikopat dan menargetkan guru sebagai korbannya. Bukankah kau guru olahraga? Ya, justru karena aku guru olahraga, aku tak akan takut. Lagi pula, aku bisa membela diri kalau bertemu dengannya. Harus sudah malam, aku pulang saja. Mengapa kau tidak menginap saja di sini? Bahaya kalau kau pulang malam-malam. Aku sama sekali tidak takut dengan pembunuh, apalagi jika dia hanya membawa pisau dapur. Bye. Aku mengantar Hanif ke pintu dan begitu ia pulang, aku langsung menelepon polisi. Next, video yang kelima, judulnya adalah Anjing. Aku punya anjing kintamani coklat namanya Sasha. Ia lucu dan menggemaskan. Suatu hari ia keluar untuk mengambil koran seperti biasa. Oh wow, she's clever. Namun setelah kutunggu, ia tak juga kembali. Sasha hilang. Kami sekeluarga bersedih. Dari kami semua, yang paling terpukul adalah istriku. Ia sampai menyewa jasa paranormal agar anjingku kembali. Sebulan kemudian, paranormal itu mengantarkan Sasha pulang. Wow, aku sampai tidak percaya. Setelah kuamati, itu memang Sasha. Tetapi ada yang aneh, Sasha sekarang tidak suka tidur di lantai. Ia lebih suka tidur dengan istriku. Ia bahkan hanya mau mandi di kamar mandi. Suatu saat, aku memanggilnya untuk mengambil koran. Ia diam saja sambil terus menonton televisi. Aku cukup marah hingga menimpu kepalanya dengan sebutir kacang. Ia kemudian menoleh dan berbicara. Apa aku seperti anjingmu? Oke, lanjut ke cerita ke-6. Judulnya adalah Gunung. Aku adalah seorang pegawai negeri yang rutin traveling maupun naik gunung. Biasanya aku hiking secara berkelompok, namun tidak sepertiku, kini teman-temanku sering sibuk dengan pekerjaannya. Akhirnya aku hiking sendirian. Suatu hari aku tersesat di gunung ini. Kata orang gunung ini tuh angker, tapi aku tidak percaya. Tersesat adalah hal yang biasa, apalagi setelah itu aku justru bertemu seorang gadis cantik yang ternyata menjual kopi. Aku mampir di kedainya dan menikmati secangkir kopi hangat sebelum melanjutkan perjalanan. Setiap aku mendaki ke gunung itu, aku selalu menghampiri kedainya. Selain untuk menikmati paras cantik si penjual, kopinya memang enak. Selain itu, aku bisa bercengkrama dengan warga sekitar. Nampaknya orang-orang itu selalu nongkrong di sana. Hari ini aku berhasil mengajak teman-temanku hiking bersama, dan di tengah perjalanan aku menawari mereka untuk mampir ke kedai favoritku itu. Mereka terkejut. Lalu salah satu dari mereka berkata, sejak bencana letusan gunung 3 tahun lalu yang menewaskan semua warga desa,
Tak ada satupun orang yang tinggal di sana. Aku kirain tadi itu pertamanya tuh kayak mungkin si cewek ini yang kayak hantu, tapi ternyata tidak guys, kayak satu desa. Baik, lanjut ke cerita yang selanjutnya, which is ini adalah cerita yang terakhir. Judulnya adalah Boneka Salju. Aku suka sekali ketika musim dingin tiba. Biasanya aku akan membuat boneka salju yang besar di halaman depan bersama ayah dan ibu. Ketika malam tiba, kami akan minum coklat panas dan membaca berita horor di kamarku. Sebelum tidur, aku akan membuka jendela untuk menyapa bintang-bintang ataupun melihat pohon-pohon yang diberi lampu oleh ayah di halaman belakang. Tak lupa juga kepada boneka saljuku. Udah. Terus apa dong? Kayak nggak apa-apa nggak sih kayak nyapa boneka salju? Atau the snowman was a human? Oke guys, jadi itu dia tadi beberapa cerita riddle yang aku personally aku belum pernah baca. Dan itu tuh tadi first impression aku. Kalian gimana first impressionnya? Apa kalian kayak ya udah bisa ditebak endingnya tuh kayak gini gitu? Atau kalian yang kayak menganga juga kayak aku? Kalian bisa banget komen jawaban kalian atau pendapat kalian, kira-kira ini tuh anjingnya tuh maksudnya gimana ya? Atau kenapa sih aku waktu mengantar Hanif pulang ke pintu, aku tuh langsung kayak menelpon polisi, emang kenapa gitu kan? Kalian bisa banget komen di bawah, kasih tahu sama yang belum tahu. Dan once again, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa buat di like dan di komen dan di subscribe. Karena subscribe itu gratis, kalian tinggal. And that's it. And yeah guys, sekian video kali ini. Thank you so much for watching and see you again on my next video. Bye bye.